wah kalau saya di real estate paling ujung-ujungnya cuma kaya doang nih. Tapi beneran itu yang di hati saya loh. Sombong deh, kaya doang. Kehidupan pada zaman sekarang sangat penting untuk setiap orang mempunyai kejelian menangkap sebuah peluang. Di Good News Program hari ini, kita akan membahas khusus tentang entrepreneurship. Nah, sebelum masuk ke narasumber, kalau kalian baru pertama kali bertemu dengan Good News Program, tentunya salam kenal dari kami. Dan juga kalau misalnya diberkati dengan bincang-bincang yang kami akan lakukan pada episode ini, lakukan beberapa hal. Yang pertama silakan subscribe tentunya, sehingga ini memberikan suatu support yang penting banget buat kami untuk mencapai lebih banyak lagi audiens yang ada. Yang nomor 2, share ulang kepada teman-teman dan sahabat kalian. Siapa tahu ini bisa jadi berkat juga buat mereka. Dan nomor 3, jangan lupa juga ada super thanks tuh. Nyawer kami. Supaya apa? Memberikan satu dukungan. Supaya kami tahu bahwa kalian pun memberikan support moral dan material. Oke, langsung aja di tengah-tengah kita hari ini ada seorang yang luar biasa keren. Ini dibilang apa ya? Dr. Pinpin Baktiar ya? Ya. Wow, ya. keren. Amazing. Kodan, yes. si Debbie. Selamat datang di Good News Program. Nice to meet you. Nice Senang to meet banget you di too. sini. Ini kalau sama Kon Pinpin harus bilang salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Ya. Oke. Oh, berarti jelas banget ini topiknya tentang entrepreneurship. Entrepreneur. Ya. Asik. Oke, tapi sebelum kita masuk ke topik, Ya, si Dewi. pengen kenalan dulu lah sama Ya. Ko Pinpin gitu, asal-usulnya, Ya. backgroundnya, keluarga seperti apa. Ya, puji Tuhan, nama saya Pinpin Baktiar, saya Cina Batak. Ya. Berarti Cibat. Cibat. Iya. Ya, dapat istri Paulina Siringo-ringo. Kalau istriku itu Batak Jawa. Baja. Jadi anakku tuh Bataknya 2, Cinanya 1, Jawanya 1. Berarti Bhinneka Tunggal Ika dong. Ya, Bacija. nanti rindu punya mantu yang 3 spektrum. Wah. Aceh, Singapura, Inggris. Aceh sendiri itu 4 spektrum, tahu nggak? Pernah tahu nggak? Aceh itu, ya Aceh itu singkatan. Arab, Cina, Cina, kemudian Eropa, sama Hindia. Hindia. 4 spektrum. Wow. Iya. Actually? Iya betul, itu literally karena zaman dulu kan tidak ada pesawat dan Aceh itu di penghujung daripada kepulauan Indonesia kan. Jadi kalau orang-orang dari Eropa, dari India, dari Cina masuknya lewat Aceh dulu. Iya. Berarti kalau aku dapat Aceh doangan, Iya. itu udah langsung dapat 4 Dapat dimensi 4 ya. spektrum. Udah 7 tuh, udah 7 spektrum. Sempurna. Oke. Terus. Wow, great insight nih. Iya. Ya, aku mantan pengamen, mantan polisi cepek. Oh, serius? Iya. Ribuan kilo jalannya. Ambilin gitar dong. tempuh. Ambil gitar. Umur berapa pas jadi polisi cepek sama pengamen? Masa remaja dan pemuda lah, masa remaja dan pemuda. Loh, what happened kok bisa sampai di jalan gitu? Ya, karena miskin, Cidewi. Tapi ada orang tua? Ada, cuman ekonomi kita terbatas banget. Jadi aku lumayan gede di jalanan sih. Wow. Lumayan gede di jalanan. Dulu aku SMP itu ranking 2, lalu aku ada peningkatan Kodan, ranking 7. Lalu lagi meningkat lagi ranking 19, ranking 29, ranking 33. Kok meningkat gimana? Ya meningkat dong. Dari 2 tambah 5 toh. Dan bahkan aku lulus SMP Itu bukan menurun ya, meningkat? Meningkat. Oh, baiklah. Karena tambah banyak jumlahnya. Bahkan aku lulus SMP dengan sempurna, Debbie. Jadi jumlah murid ada 43 sempurna. siswa. Iya. Aku ranking 43-nya. Waduh. Aku menutup kelas itu. 43 out of 43, 100% ngitung-ngitungnya. Nah, SMA aku 4 tahun di 3 sekolah. Wow. Nggak naik naik. sekali. Nah, kalau di SMP aku ranking 43 dari 43 siswa. Kalau di SMA kelas 1 itu aku ada peningkatan. Aku rankingnya 32 dari 33. Jadi ranking terakhir bukan aku. Tapi tahu nggak ranking terakhirnya siapa? Teman sebakuku. Ya, memang aku di ekosistem itu. Nah, tapi puji Tuhan, Kodan, aku jadi selama 5 tahun aku bilang, "Mah, kuliah." Mama bilang, "Enggak, kita orang miskin. Nanti udah tak bela-belain biayanya, kamu DO lagi semester 2, semester 3. Nah,
Tetapi memang tahun 2000 aku datang sama Tuhan, aku lahir baru dan senang minta ampun. Nah tahun 2015 aku berdoa sama Tuhan, Tuhan aku kemana? Apakah aku di real estate atau di mana? Tuhan panggil aku di entrepreneurship. Akhirnya aku ngambil S3 di 2 bidang tuh tahun 2016. Nah disitulah aku tercetak bukan hanya ngerti entrepreneurship, bahkan aku tercetak jadi pendidik. Pendidik sama pengajar beda. Nanti, apa bedanya? kalau pengajar kan ini ada konsep, nah monggo. Tapi kalau pendidik, ini ada konsep, kita mesti punya tanggung jawab menyelami, oh ini keren banget. Saya akan berjuang. Saya akan berjuang mendeliver ini kepada murid. Berarti pemurid ini. Ya, pemurid. Seperti yang firman Tuhan katakan, muridkanlah gitu. Ya, itu bedanya pengajar sama pendidik. Kalau pengajar don't care ya. Ya, Pokoknya ini ada konsep. Pelajarin. Ya, silakan. Nah, itu kan akhirnya dikomplain rame-rame sama masyarakat. Teori-teori doang. Gitu kan. Tunggu kok Pinpin, jadi akhirnya kuliah. Karena tadi kan Mama bilang nggak usah, nanti takut DO. Tiba-tiba loncat S3 gitu, kita bingung yang dengar. Oke. Nah, jadi aku mulai ekonomi kami membaik, lalu usia 29 tahun aku mulai kuliah S1 pertama. 29 tahun baru mulai S1, oke. Dan sampai detik ini, aku sejak usia 29 sampai sekarang nggak pernah selesaikan kuliah. Sehingga aku ngambil 4 program master, 2 program doktor. Wow. Nah, tapi maksudku yang aku pengen spotlight. Lulus semua ya? Yang pertama sampai pratesis aja. Oke. Kalau yang S2 keempat ini lagi tahap finishing. Tapi yang mau jadi spotlightku adalah gini, Cidebi Kodanil. Sekarang aku tuh pengajar di 5 kampus dan udah kurang lebih 5 kali lah jadi narasumber bareng menteri ngomongin tentang entrepreneurship pada berbagai forum nasional. Wow. Nah jadi memang maksud aku yang jadi reflektifnya gini, SMP ku hancur, SMA ku hancur, tetapi SD-nya aku tuh 9 kali ranking 1 berturut-turut. Oh. Gimana caranya SD 9 kali berturut-turut ini? Ya, kan SD cuma 6. Cawu. Oh. Cawu 1, cawu 2, cawu 3. Oke, SD zaman kita kan begitu. Iya. Nah, jadi bulan. Nah, jadi maksud aku yang aku rindu spotlight ke teman-teman pendengar ya. Kalau aku sih ngerasain ya, ketika tahun 2000 lahir baru, tahun 2015 sekarang niatnya ngambil entrepreneurship malah tercetak jadi pendidik. Kalau yang bahasa batinku, buat kita yang dekat sama Tuhan, Tuhan akan ajak balik kita ke cetakan aslinya. Amin. Berarti awalnya originalnya memang pinter. Ya. Cuman mungkin waktu remaja sampai SMA tuh karena faktor tuntutan ekonomi, harus ngamen di jalan, pergaulannya mungkin salah, jadi makanya nggak konsen belajarnya. Kalau mau menghabiskan waktu masa sebagai anak nakal. Nah makanya kalau ini karena ngomong anak nakal, seberapa susah sih jadi survive untuk jadi pengamen di jalan? Kalau kesusahannya nggak ada sih, cuman memang status sosialnya yang berubah toh. Jadi dari anak biasa jadi anak pengamen kan, jadi anak polisi cepek, itunya aja sih. Tapi kalau kalau jadi polisi cepek, itu memang aku pernah sampai dikejar-kejar polisi tuh. Aku kan polisi beneran. Iya. Okay. Aku kan itu di Jatiwaringin tuh, yang Jatiwaringin kan ada turunan jembatan. Nah, aku kan jatah polisi cepekku itu adalah jam 2 pagi. Itu polisi cepeknya banyak. Polisi cepeknya banyak. Jatahku jam 2 pagi. Jadi udah ngantuk. Lagi mataku ke bawah, tahu-tahu aku lihat kok ada motor lawan arah. Pas aku lihat, polisi. Pak, kabur. Polisi cepek itu maksudnya yang nyuruh orang belok. Pak Oga. Oh iya, yang nyetopin gitu kan. Iya, di Pak jalan. Oga. Ya, aku pernah baca satu artikel bahwa ternyata seharusnya para pengemis, gembel dan polisi cepek ini penghasilannya bisa lebih tinggi dari UMR loh, bisa sampai 10 juta, 30 juta per bulan. Bener nggak sih? Iya gede sih. Emang gede? Emang gede. Cuman kan karena kita dapat duit di jalan, ya habisnya juga di jalan buat ngerokok, buat ya minum-minum. Iya. Berarti memang kehidupannya duitnya sangat keras ya. Duitnya gede. Cuman lifestyle-nya juga lumayan boros. Oh, oke. Ya benar. Benar memang. Uangnya gede. Uangnya gede. Oke. Ya, oke. Makanya aku kalau ada kesempatan akan ngobrol sama pengamen atau anak-anak jalanan itu, aku akan bilang, lu orang duitnya gede, maksudnya jangan sia-siakan. Walaupun di jalan atau jadi cuma tukang ojek doang, pastikanlah transform. Ya minimum kuliah.
Minimum mendidik diri lah. Memang penting ya pendidikan itu, sepenting itu. Ya, Untuk merubah nasib atau masa depan atau apa? Ya, khususnya kami di orang Batak nih. Jangan lihat casingku ya. Casingku kan cipit nih. Tapi aku 50% gue kan Batak. Ya kalau orang Batak kan cara mengubah hidupnya dari kampung kan sekolah. Ini di kaum Batak udah kisah klasik ini. Iya, dan banyak akhirnya yang bisa sampai jadi lawyer besar di negeri ini, bahkan jadi menteri-menteri ya. Ya itu Pak LBP. Betul. Jadi jenderal. Jadi jenderal, Lanjut jadi menteri. strategic thinker buat Indonesia. Betul. Ya. Jadi kalau sekolah, kuliah itu yang benar itu adalah untuk membentuk cara berpikir kita gitu ya. Ya, membentuk sebenarnya seharusnya 90% merubah cara berpikir kita. Tapi suka tidak suka, katakanlah 10%-nya merubah status sosial kita lah. Merubah status sosial. Beda dong anak tamatan SMP, tamat SMA, S1, S2, S3. Secara social affirmation aja udah langsung beda kan. Tapi kalau misalnya sekolah nggak tinggi tapi uang banyak kan sama aja. Kan status sosial juga naik. Nah, ini obrolannya jadi lumayan serius nih. Sebenarnya setiap orang itu senang pendidikan dan terdidik. Nah, kita masuk ke teori ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa diciptakan oleh dua pendorong. Satu yang disebut dengan explicit knowledge, itu yang Western tuh. Makanya kalau di negara Barat semua pendidikan kan dibawa di kampus, dieksplisitkan, diformalkan. Nah, kalau kita ini di Eastern, di Timur, sebenarnya pola pendidikannya namanya tacit knowledge. Tacit knowledge. Otodidak itu. Ilmu lapangan. Oh. Ilmu lapangan. Jadi kayak Om Lim Siolung dan konglomerat besar itu, siapa bilang mereka nggak terdidik? Mereka terdidik baik, cuman di lapangan. Otodidak, ya, belajar langsung. Nggak ada yang orang yang otaknya kosong, pikirannya kosong, sukses, nggak ada. Karena waktu itu juga sekolah juga nggak populer dan mungkin belum tentu ada ya. Iya. Oke. Atau mungkin bukan sekolah formal, bukan akademis gitu ya. Iya, jadi bukan masalah seformal apa kita melakukan keterdidikan, tapi seberapa intensional kita melakukan keterdidikan. Ini penting. Ya, makanya ada yang melalui jalur tacit, yaitu yang di lapangan, pintar dia di lapangan, cuman nggak sadar dia sebenarnya sudah sepintar itu, atau yang melalui jalur formal, eksplisit, melalui jalur sekolah maupun kampus. Iya. Tapi kalau yang jalur formal, tentunya setelah mereka lulus harus praktek di lapangan. Kalau enggak kan nggak bisa diterapkan juga ilmunya. Iya. Itu kan sebenarnya kita masuk ke dunia teori nih. Teori itu kan pendorongnya dua tuh, Kodan CDB. Sebenarnya pendorong pertama bisa yang disebut dengan gagasan ilmuwan. Kayak Albert Einstein menggagaskan kayaknya sebuah peristiwa bisa diteorikan dengan ini, E kali MC kuadrat misalnya. Tetapi sebenarnya pendekatan teori kedua itu berbasis potret lapangan. Kita nih ilmuwan ngeliat yang di lapangan, di lapangan ada apa ya kita teorikan. I see. Iya. Kan ini sekarang juga banyak di kalangan anak-anak muda yang berpikir bahwa kuliah itu tidak penting ya. Nah, keren. Nah, karena banyak orang-orang hebat di dunia ini, misalnya contoh Mark Zuckerberg, itu pendiri Facebook, pemilik Meta, dia nggak sampai lulus di Harvard. Kemudian Steve Jobs juga seperti itu, ya. Dan banyak orang-orang hebat lainnya, termasuk kalau aku nggak salah, mungkin ini aku nggak salah atau nggak ya, Elon Musk dan kemudian Larry Page. Something like that lah. Yes. Nah, ini bagaimana menjawab cara berpikir ini bahwa kan itu buktinya kalau nggak kuliah juga jadi konglomerat, jadi orang pintar, jadi orang hebat. Nah, sekarang ini jawabannya bagaimana kok Pinpin untuk menjawab hal-hal? Nah, aku pengen ngejawabnya dari sisi ini. Itu aku labelkan dengan fenomenologi minor lah. Itu fenomena minor. Fenomena minor. Ya, nah itu data dari Stanford University itu adalah kampus tertua di dunia, kampus bisnis tertua di Amerika. 30% startup unicorn sukses dunia foundernya itu doktor Kodan. 30%. Cidebi. Really? 27% master. Oh ya. Iya. Wow. 21%-an S1. Oke. Yang kayak Mark Zuckerberg dan teman-teman cuma 1%. Oke. Jadi kita mau di mazhab yang mana? Tapi kan kenapa yang 1% bisa mengkamiri yang 99%? Bukan mengkamiri, aku yakin ini karena datanya belum kita lengkapkan ya. Tapi minimum kan tadi tuh 57%
yang mengkampiri dunia startup dunia itu adalah doktor dan master. Oh, itu udah itu clear. yang mengkampiri justru. Itu udah clear tuh. Cuman memang yang terpotret secara sensasional, fenomenologi si 1% itu. Makanya kita para akademisi ini, para edukator men-challenge, you mau bermasukkan si 1% atau yang 57%. Karena bisa jadi you nggak memenuhi syarat untuk masuk yang 1% ini. Yang setara sama Mark Zuckerberg dan Steve Jobs, Jeff Bezos dan teman-temannya itu. 57%-nya setara, Kodan. Yang saya sebut 57%. Tapi apakah mungkin yang 1% ini kalau dari omongannya Kopinpin, bahwa mereka itu unintentionally atau intentionally belajar di lapangan justru. Ya. Dengan mentor-mentornya mereka. Ya. Karena kalau kita pernah lihat filmnya Mark Zuckerberg itu ada orang pendiri Napster yang mengajar dia untuk membesarkan Facebook seperti sekarang gitu, dan Google juga seperti itu. Gimana? Makanya ini tadi jawaban saya baru jawaban nomor 1. I see. Jawaban nomor 2-nya yaitu kita mencuplik kalimat kita di awal tadi. Jadi si 1% ini walaupun dia tidak explicit knowledge, tapi dia dahsyat di tacit knowledge-nya. Tacit knowledge. Ya, jadi dia berpikir rasanya saya kurang efektif belajar dari kekampusan ini. Dia belajar langsung di lapangan. Aja di lapangan. Tapi di lapangan juga ketemu berbagai teori, Cidebi. Dari lapangan bisa menteorikan juga. Sebenarnya ketika kita sedang menebak sesuatu, kita sedang berteori. Dan kita bisa bayangkan, pasti perjalanan Mark Zuckerberg kan itu hidup dari satu tebakan ke berbagai tebakan lainnya kan. Kayaknya begini nih, kayaknya begini nih, kayaknya begini. Hingga akhirnya Facebook dan Meta pada hari ini. Iya, betul. Ketika manusia menebak, manusia itu sedang berteori. Nah cuman kalau di kampus teorinya udah diformalkan. Tapi benar kayak Cidevi tadi. Jadi tugas kita di kampus ini memotret di lapangan ada apa, kita teorikan. Tugas mahasiswa di kampus itu, kunyah teori itu, praktekinnya gimana. Jadi sebenarnya dialog lah. Sekarang ini gini, kalau misalnya zaman dulu ya, ini mungkin praduga aku ya, bahwa dunia akademis cukup lambat untuk mempick up, memotret apa yang terjadi di lapangan itu. Sehingga akibatnya orang-orang yang, kan ada orang-orang yang istilahnya itu yang sangat pioner banget. Dan mereka-mereka itu nama-nama tadi termasuk Bill Gates loh, nggak lulus dari Harvard loh. Dan akhirnya mereka yang mempioniri untuk mendobrak bahwa ternyata ketika dosen mengatakan ini pasti nggak bisa. Dan dia berkata, gua buktiin. Nah, tetapi sekarang kalau aku lihat nih ya, tadi apa yang Kopinpin bilang, bahwa dunia akademis cukup berubah sekarang. Dalam mempick up-nya lumayan cepat. Dan kemudian mengadopsi ini sebagai satu kurikulum baru ad hoc, tambahan, on the fly, di samping dari kurikulum yang sekarang sudah ada. Gimana? Menurut Kopinpin gimana? Ya sebelum saya ngejawab ini, saya pengen jangan-jangan sudut pandang kita yang agak kurang tepat memandang Bill Gates. Jadi Bill Gates apa? Tadi Bill Gates ya. Bill Gates juga. Bill Gates itu sebenarnya bukan nggak lulus dari Harvard, tapi dia sudah dapat modal dari Harvard. Iya. Dapat modal. Iya, katakan dia berhenti di semester 3, berarti kan udah dimodalin Harvard 3 semester. Maksudnya sudah influence cara berpikirnya. Justru jangan-jangan modal yang 3 semester itu sudah dari Harvard itu yang mencetak di hari ini. Tinggal kita mau pandang dari sudut pandang mana nih. Dia tidak lulus atau dia dengan modal 3 semester dia lompat. Tapi ini lucu-lucuan. Iya, make sense. Ya gelas yang separuh penuh atau half empty atau half full tadi ini kan? Ya karena ternyata ribuan dan jutaan lulusan Harvard keren-keren kok Dan. Betul. Kan nggak bisa gara-gara si Bill Gates yang nggak lulus satu orang mengeliminir yang jutaan itu. Betul. Tapi pemirsa kalau kamu anak muda yang lagi kuliah pastikan lulus ya. Jangan sampai putus di tengah jalan karena terinspirasi sama orang-orang yang 1% itu. Jangan ya Dek ya, jangan. Karena orang tua sudah berjuang dengan keras untuk membayarin uang kuliah kamu. Setuju. Oke, nah Kopinpin kita hari ini kan mau ngobrolin tentang entrepreneurship. Iya, nah, Cidebi. Kenapa sih Kopinpin kok tertarik banget dengan topik entrepreneur ini? Ya, sebenarnya tangan Tuhan lah itu. Sebenarnya saya kalau mau didimensikan, sebenarnya saya bergerak di 3 dimensi kan. Ke entertainmentan, ke real estatean, dan ke entrepreneurshipan. Dari dulu saya udah lumayan agak sentuh-sentuh gitu kan. Bahkan entrepreneurship udah lumayan. Itu lebih dahulu daripada ke real estatean gitu kan. Nah jadi tahun 2015 saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, waktu itu saya sudah jadi developer properti. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kemana nih saya gitu.
ya muncul impresi yang lucu lah di hati saya. Wah, kalau saya di real estate paling ujung-ujungnya cuma kaya doang nih. Tapi beneran itu yang di hati saya loh. Sombong deh, kaya doang. Ya memang kalau dipotret secara sosial akan muncul benar. Ini sombong banget. Tapi ini karena di level acara ini, ya saya pengen cerita itu yang terjadi. Paling kaya doang gitu. Nah, jadi mencari tujuan yang lebih tinggi dari sekedar kaya. Ya, meaningful life lah pada akhirnya. Nah, di situ kan akhirnya muncul akhirnya kan mengkristal secara kuat apakah saya mau jadi jagoan di real estate, karena S2 saya juga real estate kan, atau menjadi tanda petik jagoan di entrepreneurship. Saya memilih entrepreneurship sih. Dan puji Tuhan sih, akhirnya saya ngambil entrepreneurship di 2 program doktoral science dan doktoral teologi. Dan ternyata bukan hanya saya jadi ngerti entrepreneurship, malah saya tercetak jadi pendidik. Nah, di titik itu saya melihat ini tentengan tangan Tuhan. Saya selalu bilang ke teman-teman deket, gue ditenteng bos. Keren. Karena saya pengen jadi pakar entrepreneurship. Tapi ya entrepreneurship saya lumayan baik, lumayan terbentuk kepakarannya, tetapi naik setengah tingkat, bahkan 1 tingkat kok Dan, si Debbie. Saya jadi pendidik. Jadi saya dosen di 5 kampus. Melakukan berbagai kurikulum desain di berbagai program. Saya itu home base-nya di PPM. PPM itu adalah sekolah manajemen pertama di Indonesia. Di BINUS saya kadang-kadang mengajar di berbagai kebidangan keilmuan. Lalu di STT HIT saya setahun sekali mendampingi Pastor Jimmy Intoro untuk mengajar mata kuliah entrepreneurial leadership. Lalu di Ciputra saya mengajar entertainment science. Dan terakhir di Universitas Muhammadiyah Malang, saya mengajar D4 Business Property. Keren. Dan saya juga melihat bahwa Coach Pinpin sangat aktif di berbagai organisasi massal ya, yang besar, yang nationwide, kelas nasional gitu ya. Ada di HIPMI juga ya? Ya, saya di HIPMI. Saya termasuk tahun 2020 salah satu formatur untuk Future HIPMI masa depan. Nice. Selain itu juga saya merupakan mantan tim intinya Pak Hermawan Kertajaya, guru marketing Indonesia. Keren. Begawan marketing dunia. Sepak terjang Coach Pinpin amazing ya. Tapi tadi kalau ngomong real estate sama entrepreneur, memang aku kepikiran udah Pak Ciputra ini. Jadi bisa juga loh dari real estate kemudian menemukan purpose of life yang lebih tinggi. Dia juga buka universitas kan untuk ngajar entrepreneurship. Betul. Nah, Coach Pinpin, kita nggak cuman mau ngulik kehidupan Coach Pinpin karena di berbagai podcast sudah cukup banyak ya. Tapi maksudnya izinkan kami untuk download dari cara berpikir, pola pikir Pinpin Baktiar nih. Entrepreneurship. Nah, sebagai orang-orang Kristen kan kita ini mau menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan kenapa kami dilahirkan di Indonesia. Tangan Tuhan itu berperan kuat banget untuk akhirnya bahkan bukan cuma lahir di Indonesia, tapi bahkan kami juga pernah menjadi pengusaha, kami juga pernah menjadi, sekarang ini masih aktif menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Gitu. Nah, bahkan kami berkecimpung di berbagai macam kegiatan dunia sosial gitu. Nah, tetapi kami melihat bahwa ketika krisis ekonomi terjadi, tidak banyak orang Kristen yang bisa berperan aktif untuk kemudian merubah kondisi. Nah, aku melihat bahwa entrepreneurship ini sangat diperlukan karena entrepreneurship dalam benak kebanyakan orang adalah membuat suatu bentuk usaha atau membuat perusahaan atau apakah wira swasta atau apapun juga untuk jadi duit. Nah, tapi ketika aku mempelajari dari beberapa bincang-bincang Coach Pinpin, kayaknya ada beberapa yang mungkin aku miss gitu. So, ajarin kami. Thank you. Ini kita ngomongin entrepreneurship di hadapan real entrepreneur nih. Ya, jadi yang mahal dari entrepreneurship itu adalah entrepreneurial. Artinya? Semangat keberpeluangan. Jadi bukan skillnya ya? Nanti turunnya ke skill. Tapi yaitu kita akan mulai dari pertanyaannya, apakah setiap pelaku usaha otomatis adalah entrepreneur? Karena di Indonesia hanya 3,14% loh yang dicatat sebagai entrepreneur dari 65 juta pelaku usaha. Oh ya? Dan melalui Perpres tahun 2022
itu pemerintah pengen naikin dari 3,14% menjadi 4%. Dan ketika aku tanya sama beberapa teman kementerian, mereka bilang itu basisnya ini aja bro, bikin izin usaha PT gitu. Loh, kan kenapa dari pelaku usaha cuma 3,14%? Basisnya PT. Karena belum jadi PT. Ya, jadi yang 3,14% itu yang sudah ber-PT. Yang sudah berbadan usaha. Tapi Kopinfin punya data nggak? Ada berapa sih pengusaha Indonesia sebenarnya dari apakah pengusaha kecil, menengah, Tadi itu 65 atas? juta. 65 juta. 65 juta. Oke. Berarti apakah itu angka yang cukup baik nggak kalau untuk skala Indonesia? Cukup baik sih, cukup baik. Cukup baik. Oke. Ya asumsikan kali satu usahawan punya 3 karyawan aja, udah 4 kali 65 juta tuh, udah 250 jutaan orang. Ya. Berpenghasilan, yang ujung-ujungnya berpenghidupan kan. Dengan asumsi misalnya 65 juta orang rata-rata punya 3 karyawan aja. Jadi sepowerful itu, kita kan 280 jutaan betul, kan jumlah penduduk. Nah kembali ke entrepreneurship tadi, ternyata pemerintah sendiri hanya mencatatnya berbasis normatif, formalitas. Nah kita di dunia sains lebih kritikal lagi. Jadi sebenarnya kita di dunia sains ngelihatnya, kalau Anda seorang entrepreneur itu seharusnya memiliki ciri dan perilaku. Oke. Jadi kalau ciri dan perilaku itu tidak ada, lu mah buka usaha doang. Oh. Tapi bukan entrepreneur. Lalu ciri dan perilakunya apa? Nah itu akan lebar sekali, tapi saya pengen meng-highlight di yang namanya PRICA. PRICA itu proactiveness, risk-taking, innovativeness, competitive aggressiveness, autonomy. Izin saya sedikit agak spotlight ini ya. Jadi kayak proactiveness itu misalnya kita buka ayam goreng. Ayam gorengnya udah enak sih. Dan omsetnya per hari udah 5 juta sih. 5 juta kali 30 hari kan 150 juta. Kali setahun kan 1,8 M. Betul. Tapi kalau pedagang itu akan puas tuh. Tapi kalau kita sebagai entrepreneur, ayam goreng itu akan kita pikirkan siang dan malam. Karena kita menerjemahkan keproaktifan itu. Nah, Cidebi, Ko Daniel bisa bayangkan nggak? Ketika ayam goreng yang udah enak dipikirkan siang dan malam, apa yang terjadi? Variasi. Ayam gorengnya akan menjadi unik. Dan ayam goreng yang udah enak, unik, kita terus pikirkan siang dan malam. Kebayang nggak? Dibikinkan sistemnya supaya bisa buka. Kita masih ngomongin ayamnya dulu deh. Ayamnya itu udah lebih lebar lagi, Cidewi. Masih ayamnya doang. Ya. Ini akan naik nih dari ayam goreng mungkin yang ditambahin enak, andaliman. Unik, menjadi tematik. Iya, andaliman. Iya, menjadi tematik. Iya, tematik. Nah, bayangkan, ingat kan pas fenomena ayam geprek kan? Iya. Semua orang jualan ayam geprek. Dari sekelasnya Ruben Onsu sampai emak-emak dipikir garasi. Betul. Sekarang mana? 0. Oh. Karena semua orang berburu kue ekonomi di titik yang sama. Oh, jadi red ocean itu? Red ocean banget. Iya. Ya karena tadi tematiknya tidak muncul. Padahal kalau dia pikirkan, dia naikin nih dari ayam geprek, si 1.000 orang nih naikin, dari ayam geprek enak menjadi unik, bahkan jadi tematik, kan akan muncul misalnya ayam geprek kalau mau yang pedas ke Ko Daniel. Kalau ayam geprek yang pedas dan gurih ke saya. Kalau pengen ayam goreng lengkoas yang digeprek ke Cidebi. Artinya terbagi 1.000 positioning. Yang terjadi artinya apa? Market itu akan terbagi menjadi 1.000 kue ekonomi. Nggak perang seperti kemarin di satu titik. Satu titik doang. Dan akhirnya sekarang perang semua... satu titik kan perang harganya turun terus. Iya. Dari untungnya 7.000, akhirnya tinggal 1.000 perak. Ya, akhirnya nggak mau ngerjain bisnis lagi. kategorialnya mati. Jadi kembali ke rumahan. Apakah itu bukankah itu termasuk seleksi alam? Karena mereka gagal jadi entrepreneur. Gagal proaktif. Bahkan event sekelas ini yang tadi disebut Ruben Onsu pun gagal menjadi entrepreneur. Gagal dalam konteks. Ya maka tadi kan entrepreneurship itu kalau bahasa warung kopinya kan pengupayaan. Nah pengupayaannya ini PRICA tadi, proactiveness, risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness sama autonomy. Nah yang keempat nih saya paling suka nih, competitive aggressiveness. Ko Daniel, Cidebi bisa bayangkan nggak misalnya di rumah itu sekitar rumah itu ada 100 tukang nasi goreng, tapi jika ada satu aja tukang nasi goreng yang ramah, cepat, bersih. Cidebi, Ko Daniel, kebayang nggak apa yang terjadi? Ya milih situlah. Ini bersinar sendiri. Iya. Karena 99 tukang nasi goreng kan kompetisinya kan adu enak, adu banyak-banyakin kerupuk. Nggak terpikir tuh bagaimana tentang ramah,
cepat, bersih. Jadi seandainya ada tukang nasi goreng yang melakukan itu, keunggulan hadir. Ya, kayak Cidebi bilang tadi. Bahkan di titik ekstrim saya bisa bilang gini kok Cidebi, saya sendiri melakukan itu. Saya lebih baik pilih, walaupun kurang enak, saya lebih baik pilih dia. Oh. Karena saya menikmati tadi keramahannya, Oh, kecepatannya, iya. dan kebersihannya. Di saat yang 99 kompetisinya di enak-enakannya nasi goreng. Oh, oke. Nah itu entrepreneurship Kodan Cidebi. Iya. Ini yang tadi P itu. Ya, itu yang C. Oh, yang C. Ya, Oke. Prica, Terus competitive aggressiveness. competitive aggressiveness. Ya. Kemudian setelah itu? Ya, kedua risk taking lah ya, risk taking keberanian kita mengambil resiko ya, explore, kalau nggak berhasil exit. Jadi explore, exit, lalu di titik tertentu ketika validatif exploit. Ya. Explore itu berarti udah meningkat jauh Kita eksekusi sungguh-sungguh. Oh, oke. Jadi di dunia ini nggak ada yang pasti, Cidebi dan Kodan. Yang pasti cuman kasih sayang Tuhan. Betul. Pengkhotbah 11 ayat 6, taburkan benihmu pagi-pagi hari, jangan istirahat sampai siang, karena kita nggak tahu apakah yang ini atau yang itu atau keduanya sama berhasil. Nah, kalau kita ngelihat berkaca dari negeri kita Indonesia ini kan sangat luas ya, dan banyak sekali opportunity. Orang bilang selalu Indonesia itu penuh dengan opportunity, tetapi eksekusinya sangat letoy atau tidak bagus. Mulai dari pertanian, ini kan bagus. Kalau misalnya mau dibuat entrepreneurship, nanti kita bisa ngomong nih. Kalau pertanian bagaimana? Terus kemudian kalau kerajinan tangan bagaimana? Nah, dari dua ini aja dulu. Menurut Kopinpin bagaimana? Dari analisa Kopinpin, seorang pakar entrepreneur, kalau misalnya ada orang yang melihat ini dan mereka adalah petani, banyak anak muda yang nggak mau jadi petani. Nah, sedangkan orang-orang misalnya di Belanda ataupun di Korea, kalau mereka petani atau di Jepang, mereka bisa kaya, mereka bisa punya supercar bahkan. Nah, ini gimana? Iya, saya membagi entrepreneurship menjadi 4 stepping. Iya. 1.0 itu foundership, 2.0 managerialship, 3.0 itu strategicalship, 4.0 itu corporateship. Nah, jadi kalau memang kita usaha baru mulai, apapun usahanya, yang penting jago jualan, Cidebi, Kodan. Jago jualan. Ya. Sales dong berarti. Ya, dia menjadi solopreneur, menjadi self-employee atas bisnisnya dulu. Yang penting jago jualan. Makanya beda ini dengan teori manajemen. Kalau teori manajemen, kita memulai bisnis, di detik pertama, di hari pertama harus udah ready semua. Tapi dalam kehidupan, siapa yang bisa se-ready itu? Betul. Kecuali korporasi. Makanya teori kita ini dimaksudkan untuk memberikan hope. Kopinpin, saya masih acak-acakan, masih kacau balau, masih bingungan. Tapi saya pengen menjalankan usaha. Saya akan membesarkan hati mereka. Nggak apa-apa, berarti lu masih di 1.0. Foundership itu artinya, walaupun kita dalam segala kacau balauan kita, yang penting kita masuk dulu deh. Masuk dulu dalam artian jago jualan. Makanya begitu omsetnya membesar, dari 5M, 10M, 20M, masuk ke tahap 2. Itu yang kita sebut dengan managerialship. I see, oke. Jadi apapun bisnisnya yang penting jago jualan dulu, Kodan. Jadi yang penting jago jualan dulu, karena kalau nggak terjual, nggak ada uang masuk, darah nggak berputar ya. Iya, jangan terjebak investment driven. Buka usaha mesti investasi. Investasi kita akan lakukan, cuman paradigmanya jangan di situ. Tapi buka usaha itu adalah marketing driven. Jualan dulu. Jadi yang penting harus jualan dulu, gitu. Harus laku lah barangnya. Tapi leadershipmu masih payah, manajemenmu masih payah. Itu nanti bisa bertumbuh bersama dengan bisnisnya. You masih di era 1.0. Oke. Itu hope yang pengen kita gaungkan. Kalau 2.0 gimana managerialship? Managerialship itu isunya udah mulai muncul 4 tuh. Ini kita masuk ke ilmu manajemen, 4 fungsional. Manajemen operasional, manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan marketing. Jadi, nah, Ko Daniel Cidebi bisa bayangkan nih, teman-teman yang punya semangat melakukan usaha, belum apa-apa udah dijejelin 4 ini. Mundur lah. Udah puyeng duluan, udah berat banget. Berarti kalau seseorang, misalnya hari ini, mereka pengen belajar nih, maksudnya apa sih syarat-syarat untuk menjadi seorang entrepreneur, Kopinpin? Ya, 1, melek peluang. Ya, kedua, perica. Tadi perica Saya itu. selalu tekankan perica. Yang bikin Sandiaga Uno lompat, yang bikin Khairul Tanjung lompat, yang pengusaha Kristiani atau siapapun mereka yang melompat ini, saya yakin ini ada di perica ini. Dalam dunia sains,
Prica ini termasuk teori utama kok, Dan. Oke. Teori entrepreneurship tuh banyak, tetapi Ya. yang dieksekusi secara kuat nih yang Prica ini. Ya, menangkap Prica. peluang itu kan menarik ya. Itu Ya. itu istilahnya subjektif banget. Ya. Bagaimana mengkristalkan bahwa peluang itu valid dan bakal bisa jadi sustainable business gitu. Ya itu berarti masuk Prica yang kedua. Oke, contoh tadi ini risk kita taking. yang lebih sederhana deh, yang soal ayam geprek tadi. Apa yang seharusnya dilakukan kalau orang melihat, oh ini kan peluangnya ada nih. Jadi musimnya sekarang lagi orang jual ayam geprek. Ya udah deh, ayo kita jual ayam geprek. Yang penting pokoknya kita bisa masak. Ini mak gua juga bisa punya istilahnya buat menu singkat, sederhana, menarik, enak, dan itu kan peluang juga. Ya. Lalu gimana selanjutnya setelah itu? Ya tadi, ini berarti masuk Prica yang kedua, risk taking. Risk taking. Risk taking. Explore, exploit. Ya. Explore itu artinya coba dulu. Coba dulu. Coba dulu. Dan banyak orang sudah mencoba ya. Dan ketika dicoba di titik tertentu kita akan exploit. Nah, pertanyaan Kodan itu sebenarnya lebih tepatnya begini, Pak Pimpin, kapan kita melakukan exploit? Exploit itu ada dua dimensinya. Pertama yang disebut dengan market attractiveness. Iya. Pasarnya itu mengkonsumsi produk kita dan pasarnya gede dan pasarnya berpotensi bertumbuh. Nah, yang kedua itu adalah business readiness. Business readiness itu artinya saya sanggup mengeksekusinya. Oke. Saya sanggup. Ya, Jadi dua itu dimensinya. Pasarnya ada dan dahsyat dan saya mampu mengeksekusinya. Iya, iya. Jadi tadi dari ayam geprek itu ada peluang, terus kemudian ditambahin ada variatif tadi itu. Iya. Terus kemudian dikembangkan lagi, kemudian yaitu untuk melihat eksploitasinya. Eksploitasi dengan cara seperti apa itu? Nah, exploitnya itu tadi yang 1.0 sampai 4.0. Iya. Kalau exploitnya itu bisa kalau mau coba dulu di level dirinya. Berarti itu foundership. Iya. Saya melakukannya di level diri saya. Oke. Tapi kalau kita sudah siap, ya silahkan masuk ke 2.0. 2.0 itu berarti udah prinsip manajemen murni masuk di sana. Berarti ini nggak bisa lagi dikerjakan seperti moms and pop store, tapi Ya. harus ada manajemennya gitu kan. Udah paradigma manajemen. Ya, terus mungkin juga bukan dua orang lagi yang melakukan, tapi melibatkan karyawan-karyawan. Apakah seperti Ya. itu maksudnya? Betul. Oke. Jadi kan kalau yang 2.0 itu kan 4 dimensinya kan, yaitu operasional. Keoperasionalannya gimana? Iya. Ya kan dari bahan baku sampai dikonsumsi konsumen. Ya. Iya. Yang kedua itu kan ke SDM-an, sumber daya manusianya. Nah, kalau yang Cidebi bilang tadi, ya nggak apa-apa, struktur usahanya kita bikin dulu, tapi pelakunya kita semua. Oh. Itu ke SDM-an. Iya. Lalu ada ke finance, ke keuangan, ya kan? Itu Iya. kan modalnya dari mana, profit and loss-nya bagaimana dan seterusnya. Lalu terakhir itu adalah ke pemasaran. Pemasaran. Itu empat dimensi itu udah kita eksekusi kalau di 2.0. Oke. Tapi kalau di 1.0 ini yang pengen jadi hope kita kan. Saya masih bingungan atas 4 hal ini. Ya kita Iya, akan iya. mengafirmasi. Gak apa-apa. Mulai aja dulu mulai aja gitu. dulu. Yang penting kan peluangnya bisa diambil. Oke. Berarti kamu sedang di tahap 1.0 tuh gitu. Iya, iya. Kalau yang 3.0 itu apa tadi? 3.0 itu udah strategical shift. Ya. Kalau 1.0 itu artinya jalan aja dulu. Go bisnis, jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Kalau 2.0 itu go institution. Oke. Jadi Menginstitusi. membuat PT tadi itu. Ya sebenarnya Atau tanpa CV. bukan masalah PT, kadang-kadang banyak PT juga ngejalaninnya juga individual kan. Oh, oke. Tapi ini 2.0 ini adalah ada semangat, yuk kita memakan peluang ini bersama-sama. Itu yang kita sebut dengan go institution, menginstitusi. Nah, kalau yang 3.0 itu adalah kata kuncinya kontekstual. Caranya? Bisnis kalau masih kecil kan itu nggak dilirik siapa-siapa kan. Tapi begitu membesar, itu mulai hadir konteks. Konteksnya itu ada 3. Yang pertama itu yang disebut dengan dinamika lingkungan makro. Itu pestal tuh. Politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial, nah itu pestal tuh. Oke. Lalu yang dinamika kedua itu adalah dinamika persaingan. Makanya ayam geprek kan hilang semua sekarang. Ya. Karena persaingan sangat ketat. Iya, Dan iya, yang iya. ketiga adalah dinamika perilaku konsumen. Iya. Konsumen masih mau nggak sama saya atau udah mulai meninggalkan saya. Nah, ini kan 3 hal ini kan harus direspon, Kodan, Cidebi. Kalau 1.0 nggak ribet mikirin ini nih. Ya. Nah, jadi kalau 3.0 udah mulai memikirkan ini, udah berpikir pada konteksnya nih. Saya pemain di sizing nomor berapa, di gimana. Oh,
saya mengambil positioning. Jadi outcome dari 3.0 ini adalah positioning. Kalau BCA ke kanan, Mandiri ke kiri. Masih nungguin ya? Jangan lupa subscribe untuk mendukung pelayanan ini. Jadi nggak cuma asal ngikut lagi. Kalau Daniel, Cidebi bisa bayangkan nggak kalau Bank BCA dan Bank Mandiri bertarung pada titik konsumen yang sama? Mereka kan saling menghilangkan. Pasti akan ada irisan-irisan yang sama. Ada irisan, tapi kan positioningnya akan beda-beda kan? Iya. Akan beda-beda. Maksudnya punya segmen market Punya sendiri. segmen market yang Oke. sendiri. Oke. Nah, artinya bisa dibayangkan kan Cidebi kalau BCA dan Mandiri bertarung pada segmen market yang sama, Iya. value yang sama, mereka akan saling meniadakan tuh. Iya, betul. Tapi sekali. Mandiri aku ke kiri, dengan begini aku udah keren, besar. BCA aku ke kanan, dengan begini aku udah keren dan besar. Nah itu 3.0 isinya itu. Berarti mencari Memilih positioning. keunikan sendiri ya. Mencari keunikan, Iya. sehingga akhirnya memutuskan positioningnya. Oke. Aku ayam geprek yang begini, Iya. aku ayam geprek yang begini. Oke. 3.0 Iya. isinya itu. Oke. Menurut Kopinpin, kalau perusahaan dalam level mana nih? Mereka harus berpikir apakah hanya dikelola oleh pemiliknya sendiri, atau kalau ini dalam level makanan ya, Ya. mungkin buka franchise gitu. Ya. Kan franchise banyak zaman sekarang gitu. Ya, ini jadi serius nih pertanyaannya nih. Ada dua nih. Pertama dalam konteks pengembangan UMKM. Ini akhirnya aku masuk ke jawaban yang idealis nih. Iya. Dalam konteks pengembangan UMKM Indonesia, aku termasuk yang pro yang kusebut dengan go lokal Go lokal. atau go lokalitas. Maksudnya gimana itu? Bayangkan nggak kalau 65 juta pelaku usaha ini berada dalam mindset super ekspansif. Super ekspansif seperti Saya yang beberapa pengen brand. ngembangin bisnis saya seluas-luasnya. Si 65 juta penduduk Indonesia ini. Apakah itu buruk atau baik? Apa yang terjadi? Mereka akan saling menghilangkan Kodan. Oh, akan terjadi kompetisi yang nggak sehat. Kompetensi yang tajam sekali dan akan menghilangkan. Demi bisnis saya hidup, saya harus singkirkan Kodan. Itu yang terjadi kalau mereka mindsetnya super ekspansif, pengembangan total. Tapi kalau go lokal, go lokalitas, itu akan menjadi wisdom pengembangan UKM atau entrepreneur Indonesia. Go lokal itu berarti artinya hanya ada di Nggak kota apa-apa, itu, bisnisku di cuma daerah satu, itu. bisnisku cuma satu, tapi omsetnya gede. Oh, soalnya kan memang zaman sekarang di mana-mana misalnya ada ayam gorengnya semuanya sama, burgernya semua sama, minumannya semua sama. Dari ujung Indonesia yang kiri sampai ke kanan semua hampir sama tuh. Iya, makanya tadi kan uniqueness-nya untuk positioning-nya. Ayam goreng yang geprek pedas, geprek pedas gurih, ayam lengkuas geprek pedas. Itu uniqueness untuk membangun positioning sehingga masyarakat bisa terbagi. Tapi aku pengen kembali yang ke go lokal tadi. Iya, Kodat. silakan. Itu di satu tempat, aku nggak sebut tempatnya karena kalau aku sebut orang-orang nggak tahu. Ada sebuah seafood itu omsetnya per malam 20 juta. Wow. Padahal pelayannya dekil. Dan kadang-kadang agak unik juga sambil ngerokok. Ya ini contoh yang buruk sih. Tapi omsetnya per malam 20 juta. Wow. Berarti per bulan 600 juta, 600 per tahun juta. 7,2 M. Wow. Aku punya impian 65 juta pelaku usaha, nggak usah harus franchise-franchisean kok. No, nggak harus franchise-franchisean. oke. Iya, itu yang aku bilang super ekspansif. Maksud gue, Iya, maksud iya. saya, Oke. yang penting kan biaya sekolah anak ada, rumah sendiri punya, biaya kesehatan punya, meninggal kita dengan tenang. Karena kalau ini 65 juta ini menjadi hyper competition, betapa panasnya dunia usaha kita. Betul. Ayam geprek itu udah hilang kan? Iya, iya. Karena hyper competition toh. Oh, gitu. Jadi maksudnya Kopinpin itu nggak perlu lah ngikutin tren gitu kan. Biasanya gitu kan, satu buka apa, semua buka gitu. Nah, ini karena ini sesi podcast rohani, ya saya ngomongnya belak-belakan aja. Yang mendorong kita itu apakah memang misi bisnis atau kerakusan? Nah, jadi problem kalau yang mendorong kita adalah rasa rakus kita. Iya. Itu yang akan hyper competition. Ya kayak sekarang nih Labubu lagi digandrungin orang, langsung semua orang jualan Labubu gitu. Ya. Tapi apakah itu salah? Makanya ini agak tipis ya. Aha. Karena kalau dalam keilmuan bisnis itu memperbolehkan melakukan franchise atau ekspansi. Iya, atau itu kan peluang tadi kan. Ya. Semangat untuk mendapatkan peluang
Bahwa misalnya tadi contoh itu boneka Labubu ini yang lagi Ya, fenomenal banget. ya. Mulai dari Indonesia Ya, sampai ya. di Australia, sampai di mana, semua lagi Ya. overhype gitu. Ya. Buat dirinya nggak salah. Makanya tadi kan saya kasih prolog. Buat Indonesia. Kalau buat Indonesia, saya lebih memilih go lokal. I see. Kita tidak bisa membatasi intensional orang untuk melakukan buka cabang baru atau ekspansi. Tapi dengan saya mendengungkan go lokal, kalau kata Mas Rada Pancadharma, ekonomi cukup. Kalau kata firman Tuhan, yang penting asal ada makanan minum hari ini cukup. Kesadaran itu yang akan menjadi wisdom. Benarkah saya udah waktunya ekspansi? Benarkah saya melakukan ekspansi dalam pikiran strategik atau sebenarnya dalam konteks berpikir saya rakus? Itu yang ketika saya rakus ini yang membuat ekosistem 65 juta pelaku usaha Indonesia jadi nggak sehat. Iya. Tapi mestinya memang lebih enak kalau tidak terlalu banyak perusahaan yang semuanya nationwide atau global ya. Karena kita kemana-mana jadinya ngelihat perusahaan yang sama gitu ya. Restoran yang sama, merek baju yang sama gitu ya. Kita 97% pelaku usaha Indonesia itu UMKM. Oke. Dan itu berkontribusi 60% PDB nasional. Artinya di saat gonjang-gonjing COVID dan berbagai goncangan ekonomi lainnya, perusahaan-perusahaan besar itu tergoncang, Indonesia bisa terselamatkan oleh si abang-abang tukang gorengan di depan tuh. Oh gitu. 97%. Iya. 97% justru. Ya, itu isinya emak-emak tukang gado-gado, abang-abang Iya, iya, gorengan. Dan bayangkan kalau kita racuni dengan mereka, ekspansif jadilah membesar. Ya kalau jumlahnya cuma 1 juta mah oke. 65 juta nih. Iya. Jadi go lokal itu maksudnya fokus aja pada bidang kamu sendiri gitu. Ya, artinya apa? Menguatlah dulu dengan apa yang ada. Ya, jadi kalau jualan ayam geprek, lu nggak usah mikir buka peternakan ayam gitu. Maksudnya nggak usah di cover semuanya kalau gitu. Kalau waktunya muncul silahkan. Oh, atau nanam cabai sendiri gitu buat. Nah, cuman kan problemnya pelatihan-pelatihan di sana mendorong yang franchise-franchisean dan ekspansif-ekspansifan ini. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Mereka melakukan dalam paradigma apa? Kapitalistik murni kah? Nah, itu kan pertanyaannya di situ. Iya. Kalau kapitalistik murni kan gue punya duit, gue merajai nih. Artinya kalau semakin banyak ada perusahaan besar masuk ke ayam geprek, berarti kan akan banyak juga emak-emak pedagang ayam geprek hilang tuh. Tergusur oleh si kapital ini. Iya. Nah pada titik ini go lokal jadi bunyi banget si Debbie. Iya. Nah, Kopinpin sendiri, kalau misalnya kita mau lihat ya tentang entrepreneurship ya. Ini kan dunianya berarti ternyata luas sekali ya. Nggak cuman orang yang mau buka usaha bisa disebut entrepreneur. Nah, entrepreneur itu apakah dilahirkan ataukah dibentuk gitu? Bisa dibentuk kok Dan, bisa dibentuk. Kalau yang entrepreneur dilahirkan itu kalau di kajian keilmuan namanya cultural entrepreneurship. Berarti kalau orang karena mak saya orang tua saya Cina pedagang, ya gue juga jadi pedagang. Ikutan jadi pedagang. Ya, itu jadi ada istilahnya behavior yang ditularkan. Behavioral. Iya. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan entrepreneurship yang terlahir itu begitu sih. Karena ngelihat patron dari nenek moyang. Ya, bukan pakai teori great man teori. Ini orang hebat banget cocok jadi entrepreneur. Kayak gitu. Apakah menurut Kopinpin setiap orang itu bisa menjadi potensi menjadi entrepreneur? Sangat bisa. Tapi izinkan saya mengeksplor begini, Kodan. Entrepreneurship itu kan adalah semangat keberpeluangan. Nah, makanya dalam konteks semangat keberpeluangan, dia langsung menjadi multidimensional. Begitu multidimensional itu artinya apa? Semua orang berhak berentreprenerial. Jadi buat pelaku usaha seperti saya, ketika saya melakukan semangat keberpeluangan itu disebut dengan entrepreneur. Tetapi buat teman-teman ini yang kerjanya dahsyatnya sama kayak Kodan dan Cidebi, itu disebut dengan intrapreneur. Intra. Maksudnya apa itu? Jadi menerapkan semangat keberpeluangan sebagai karyawan. Karena kalau karyawan itu kan biasanya manajerial. Iya. Hanya melakukan segala sesuatu, just do the thing right. Tapi kalau intrapreneurial atau entrepreneurial itu adalah do the right thing. Jadi karyawan ini juga akan perica nih, proaktif, risk taking, inovatif, kompetitif, aggressiveness, dan otonomi. Iya. Kan ada juga orang-orang yang berkata misalnya, tapi gua nggak punya
darah pengusaha, apakah gue tetap bisa? Berarti tetap bisa ya? Setiap Kalau orang berhak. pericanya dilatih. Oh, jadi walaupun mereka sebagai karyawan, untuk maksudnya mau berpindah ke jenjang berikutnya menjadi entrepreneur, jadi mereka harus mengembangkan diri Perica, juga. ya. Perica tadi Perica itu. tadi, ya. Ya makanya karyawan bisa nggak berentrepreneurship? Bisa. Ya tadi yang pertama seperti Kodan bilang tadi, karyawan yang bertransformasi menjadi pelaku usaha. Ya. Tapi ini kan banyak ditentang sama pelaku usaha. Kalau karyawan saya belajar entrepreneurship, Iya. nanti dia ninggalin saya dong, Betul, bukan saya sendiri. betul. Nah makanya kita sebagai ilmuwan, kita akan bilang entrepreneurship itu adalah sahabat karyawanmu dalam bisnismu. Artinya apa? Ke-entrepreneurshipan karyawan itu tidak harus berubah menjadi entrepreneur. Oh, oke. Tapi jadi aja intrapreneur. Iya, iya. Yang ikut membantu mengembangkan usahanya itu. Ya. Jadi melakukan semangat keberpeluangannya sebagai karyawan. Iya, iya. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah berarti Iya. kalau kita bisa nggak latih seseorang pemuda atau anak kecil untuk mempunyai jiwa ke-entrepreneuran itu? Bisa. Latih aja pericanya. Latih jualan. Ah, ini keren nih. Tapi gini, saya agak mundur dikit ya. Ya. Jadi perica itu kan filosofis kan. Proactiveness, risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, otonomi. Nah sebenarnya wujud konkret dari perica ini turun nanti menjadi 3 tuh. Pengembangan bisnis baru, pengembangan inovasi, pengembangan keunggulan kompetitif. Ya. Tapi ini terlalu lebar untuk kita bahas. Nah saya pengen nukik kayak Debbie sentuh nih. Mungkin pertanyaannya gini, Ko Pimpin, gimana pengembangan entrepreneurship buat generasi muda? Jawabannya 2. Dagang dan magang. Yang Ci Debbie bilang benar. Dagang Dan magang. Ya. Jadi kalau kita ngajarin anak-anak kita nih, kayak Kodan bawa anaknya yang usia 14 tahun ke pasar gitu, jualan rujak gitu. Mungkin rujaknya modalnya 10.000, dijualnya cuma 5.000. malah rugi 5.000. Tapi yang mau kita rebut dari proses itu Kodan, Ci Debbie, ada 2 tuh. Pertama adalah perasaan ketika terima duit. Ketika dagangannya laku. Kita lagi melatih, bisa nggak dia menjadi tuan bagi duitnya? Bukan duitnya pada akhirnya menjadi tuan buat dirinya. Kita sedang melatih itu sebenarnya. Iya. Karena rasa menerima duit itu nggak bisa diteoriin. Oke. Lalu yang Rasa senangnya, ya, bahagianya. apapun mental condition yang lagi terbangun. Ya. Lalu yang kedua itu tadi yang Ci Debbie bilang, perasaan ketika laku. Nah, jadi kan Ko Daniel tanya, Pak Ko Pimpin, bisa nggak by design? Sebenarnya ini kan tadi kita ngomong teori lebal sekali ya. Tapi secara praktis, tadi itu bagaimana kita menyuntikkan anak kita perasaan tadi laku. Anak-anak kita kalau yang tersuntikin perasaan laku, itu akan amplifikatif tuh, Kodan. Dan kemudian Nah, entrepreneur percaya spiritnya dirinya. akan Iya. tumbuh ya. Iya. Beberapa saat yang lalu saya ngelihat ada satu video di Iya. Instagram nih, seorang anak 7 tahun kalau nggak Iya. salah ya. Iya. Dia buat apa ya, kayak kerajinan tangan mungkin untuk yang dia buat lah, mungkin beads gitu loh. Iya. Nah kemudian dia jual nih, dan dia dapat uang kira-kira mungkin 150.000 atau apa. Dan Ya. kemudian sama sepupunya dibantu nih, Ya. dipostingin di Instagram. Ya. Dan kemudian ternyata laku tuh. Ya. Dan kemudian anak ini punya goal, aku pengen punya sampai omset 2 juta. Ya. Dan dibantu dengan sepupunya itu dimarketingkan. Tercapai. Sampai akhirnya tercapai 2 juta, bahkan lebih sampai 7 juta. Ya. Jadi tiap hari sekarang anak itu bangun pagi-pagi, Ya. sebelum berangkat sekolah dia buat beats nih. Nah itu gimana menurut Ko Pimpin? Apakah ini proses yang bagus atau belum waktunya? Ya, entrepreneurship keren, tapi bukan segalanya. Bukan segalanya. Ya, kalau dalam bisnis sendiri kan ada waktunya entrepreneurship, ada waktunya managerialship. Karena kalau perusahaan gede, terlalu entrepreneurship, guncang. Bisa nggak bayangkan BCA itu terlalu explore. Yeah. Guncang. Ya explore mungkin 10-20% lah. 80%-nya kan mengelola apa adanya gitu. Nah kembali ke konteks yang anak kecil tadi, sebagai experiences keren, wajib direbut Kodan. Iya. Tapi dalam konteks parenting harus ada wisdom yang mendampingi si anak itu secara kuat. Agar si anak itu tidak terjebak menjadi sekedar manusia pragmatis doangan. Oh, cuman taunya praktek. Gitu ya. Ya cuman tahunya cari duit doang.
Karena pendidikan tadi itu juga padahal dia kan penting. masih kecil kan, Iya. masih banyak dimensi-dimensi lain yang sama kerennya dengan entrepreneurship yang butuh disuntikin ke dia. Iya. Kita menghindari kan ketika si anak kecil ini memazhabkan tunggal. Oh, hidup kalau jadi entrepreneur akan keren. Kita menghindari itu. Iya, jadi entrepreneurship bukan satu-satunya yang terbaik di Keren kehidupan tapi bukan ini. satu-satunya. Oke. Paham. Iya, iya, iya. Karena takutnya nanti dia besar belum tentu bisa bikin Malah bisnis takut terus-terusan. jadi hamba uang. Iya, Ya, iya, bahasa iya. praktisnya takut jadi Karena kan hamba dia harus uang. sekolah, punya waktu Ya, main, waktu ya. istirahatnya harus cukup Nah, gitu tugas ya. parenting itulah meng-highlight ini hanya bagian saja Hanya dari untuk hidup. pengalaman saja Cakep. Ya, gitu ya, ya. cakep, Oke, cakep. kalau yang 4.0 apa? Kau belum dibahas. Kalau 4.0 itu corporateship. Corporateship. Ya, jadi menjadi korporasi lah. Ya kalau pemodal Cina, pemodal Barat, penanaman modal dalam negeri, begitu masuk bisnis detik pertama udah langsung korporasi, Cidebi. Jadi punya investor maksudnya itu gitu. Ya punya modal lah, Punya modal. modal. Tapi kalau kita kan entrepreneur ini kan, makanya kan itu saya sebut tuh yang tadi tuh entrepreneurial business roadmap 1.0 sampai 4.0 dari garasi menuju korporasi. Jadi 4.0 itu adalah corporateship. Jadi si entrepreneur bisnis sudah besar sekali Ya. dan sekarang dia standing melakukan bisnisnya sebagai korporasi. I see. Ya, ya. Ada satu kata-kata Ko Pinpin yang cukup menarik hati saya, Ya. yaitu tentang entrepreneurship itu misalnya bisa dibilang ada pegawai yang berentrepreneur, Intrapreneur sebutannya. ustadz yang entrepreneur, Pastorpreneur. pastor yang berentrepreneur. Nah ini gimana nih? Apakah kami sebagai hamba Tuhan pendeta nih, Ya. kita tahu bahwa istilahnya kegiatan sosial, kegiatan keagamaan ini sangat kuat sekali dimotori dengan adanya perlu bensin yang adalah uang gitu. Ya. Tanpa uang kegiatan ini juga tidak akan bisa jalan dengan efektif walaupun uang bukan segala-galanya. Nah, ini pandangan ini bagaimana menurut Ko Pinpin? Nah, saya akan selalu tarik kembali bahwa entrepreneurship itu semangat keberpeluangan. Ya kalau bahasa warung kopinya pengupayaan. Ya diturunkan lebih praktis lagi prica tadi dan macam-macam tadi. Ya. Nah, jadi sebenarnya ketika teman-teman hamba Tuhan membangun misi Tuhan dan melakukan keberbagaian ini, yaitu entrepreneurial. Oke. Karena sedang bergerak dalam semangat keberpeluangan. Karena hamba Tuhan bisa aja kan seremonialistik, formalistik. Ya udah baik-baik aja ngelola jemaat, udah juga meninggal juga nanti Tuhan akan apresiasi, yuk keren. Tapi kan orang-orang kayak Ko Daniel, Cidebi melihat kan, oke, aku sebagai hamba Tuhan satu hal, tetapi aku sebagai hamba Tuhan yang bisa do many things buat Tuhan, itu kan hal lain. Yeah, Nah, yeah. ketika semangat itu hadir, itu udah entrepreneurial. Nah, nanti turunnya bisa dalam bentuk berbagai pengupayaan lainnya atau melakukan usaha, Kodan. Oh. Cuman yang jadi stopping point kita, benarkah ketika itu tadi ketika hamba Tuhan melakukan usaha, benarkah dalam semangat entrepreneurial? Nah, sementara kan untuk menjadi entrepreneurial buat pastorpreneur nggak wajib buka usaha loh. Iya, Misalnya- nggak wajib buka usaha. Misalnya kuat dengan berjejaring dengan teman-teman donatur, Itu udah termasuk entrepreneurial. Oh. Kan pengupayaan. Untuk Semangat bikin keberpeluangan. event fundraising itu Entrepreneurial. Oh, berarti kan kita udah entrepreneur Oh, Udah. dong. berarti makanya di awal dia bilang Kalau gitu, sesi aku udah heran, stopping kita nggak- point. Kita nggak pernah nganggep diri kita entrepreneur ya. Udah. Udah ya. Iya, Udin. iya, iya, iya. Ya, itu yang mau kita patahkan, Ko dan Ci Debi. Jadi pastorpreneur tidak melulu letterlek pastor jualan, buka usaha. Tapi pastorpreneur itu berbicara, ini mandat Tuhan keren banget nih. Gue mau totalitas menerima mandat itu. Minimum kan dua hal dia bisa lakukan. Betul. Satu, pertama dia pastikan organisasinya itu GCG ya. Apa Kalau tuh? di korporat, good corporate governance. Ah. Kalau di gereja, good churches governance. Trustworthiness. Ya, trustworthiness, ketertata kelolaan yang baik lah. Kita hamba Tuhan berjuang untuk Punya melakukan itu. accountability. Accountability. Lalu yang Ya. kedua adalah saya memastikan sepanjang saya jadi gembala, saya akan perjuangkan dengan apapun harganya untuk jemaat saya bertransformasi. Saya rela bayar berapapun harganya. Itu gairah entrepreneurial. Oh. Entrepreneurial menerima mandatnya Tuhan diekspresikan begitu. Nah, ini yang kita pengen declare ke berbagai kekristenan. Yang mahal dari entrepreneurial atau entrepreneurship adalah ini. Buka usaha itu cuma urusan kecil. Nah, nanti kalau buka usaha untuk menopang pelayanan itu bagus. Artinya
ketika kita dalam paradigma entrepreneurial ini, buka usaha itu tidaklah menjadi label, oh karena saya pendeta, saya buka usaha, saya udah menjadi pastorpreneur. Bukan. Yang membuat Anda pastorpreneur itu adalah semangat keberpeluangan. Menerjemahkannya macam-macam. Bisa buka usaha, bisa donasi. Kalau saya di gereja saya lagi ngembangin semangat ini, Ci Debbie. Patungan! Oh, patungan. Susah bareng, senang bareng. Oh, Persembahan minggu itu, ayo kita jadikan eksekusi dalam semangat patungan. Iya, iya, Gereja butuh apa, dengan sengaja iya. saya ikutan dong. Iya, Itu iya. termasuk entrepreneur. Itu termasuk entrepreneur, pengupayaan internal. Oke. Ya makanya integritas kita harus tinggi banget, karena kalau enggak kan itu akan terpotret kurang baikan. Gitu. Iya, iya, iya. Karena banyak orang yang punya stigma-stigma yang salah ya, bahwa Iya. pendeta hanya harus ngurusin gereja ataupun Ya. firman Tuhan saja, padahal Ya. dunia sudah berkembang demikian rupa nih ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke. Ya, gereja atau hamba Tuhan harus melakukan pengupayaan terbaik. Dan pengupayaan terbaik itu yang kita sebut pada obrolan ini adalah entrepreneurial. Nah, bentuknya macam-macam. Salah satunya buka usaha. Salah satunya saja. Salah Salah satunya, satunya. tetapi maksudnya belum tentu harus ada dalam Buka bentuk usaha. wujud suatu usaha. Bentuk entrepreneurialnya kan bisa macam-macam tuh. Pemberdayaan internal, Baik. kolaborasi eksternal, dan macam-macam. Baik. Oke, ini membantu banget. Ya. Jadi Keren. istilahnya menjadi entrepreneur adalah sesuatu yang perlu diupayakan, pengupayaan dan bagaimana seseorang, karena ada orang yang istilahnya peluang datang mereka cuman biarin dan Ya. lewat begitu saja dan mereka tidak tahu bahwa itu peluang. Iya, iya. Tetapi ada orang-orang yang dapat melihat, ini peluang ini. Ya. Peluang untuk bisa dapat duit, peluang untuk bisa menjadi lebih baik, peluang Ya. untuk misalnya bagaimana menjadi berkat untuk lebih banyak orang. Itu kan peluang ya. Ya saya kan dengan menjadi anggota HIPMI kan 2 kali saya lulus doktor, Bang Sandiaga Uno mengucapkan selamat. Dan ada di YouTube. Oh iya. Nah itu kan keberpeluangan. Bang Sandiaga Uno mah keren banget, saya anggota HIPMI biasa, tapi saya beranikan menjapri dia. Dengan resiko bisa dilepeh nih, bisa nggak dianggap. Ternyata dianggap. Nice. Puji Karena ada embel-embel anggota HIPMI-nya itu. Karena saya menggunakan embel-embel anggota HIPMI-nya itu untuk melakukan keberpeluangan. Barangkali Bang Sandi mau bermurah hati mengucapkan selamat atas kelulusan doktor saya. Udah 2 kali beliau ucapkan. Dan buat saya, satu, saya merasa blessing banget. Dan yang kedua, dalam konteks bisnis saya di Seci Institute, ini kan menjadi postural banget, menjadi postur. Ternyata Pimpin Baktiar yang foundernya Seci itu pernah loh diapresiasi oleh Bang Sandiaga Uno. Semangat keberpeluangan, Kodan. Iya. Even that aja udah dianggap semangat entrepreneur. Iya, makanya Prica tadi, Ci Iya. Dewi. Iya. Ya. Oke, baik. Apa tadi 2 dokter itu apa aja? Ya, saya doktor pertama itu saya ngambilkan di Entrepreneurship Science di BINUS. Oke. Lalu dengan tercetak sebagai saintis pada bidang entrepreneurship itu, saya menyelesaikan pada doktoral teologi di STT HIT kan. Saya datang dengan pertanyaan, entrepreneurship itu Kristen banget nggak sih? Nah, itu disertasinya? melalui disertasi itu, Oke. Matius 25 ayat 14-30, ternyata entrepreneurship itu Kristen banget. Oh ya? Ya. Ada di mana? Entrepreneurial itu berawal dari hati Bapak. Kejadian 1 ayat 26. Kan Bapak bilang ke Adam kan, urus binatang di udara, di laut, ada 5 hal kan. Yang yang Dan kita bisa bayangkan itu kompleksitasnya beranak tinggi. cuculah dan bertambah banyak, kuasailah itu Ya, ya. Kejadian 1 ayat 26. Nah, artinya gini, Binatang, kalau itu Adam yang biasa-biasa aja, nggak mungkin firmannya begitu tuh. Saya meyakini itu adalah Adam yang entrepreneurial. Ketika disuruh berkuasa atas Atas ikan di laut, burung di udara, binatang melata, ada seluruh Kejadian 1 ayat 26 ada 5 hal kan yang diurusin. Jadi entrepreneurship itu berasal dari hati Bapak dan diorientasikan oleh pribadi Kristus melalui Matius 25 ayat 14-30 itu. Yang mana tuh? Kan Tuhan Yesus bilang kerajaan sorga itu seperti tuan yang hendak bepergian keluar negeri Tentang talenta. dan memberikan modalitas atau talentanya kepada hamba. Itu jadi modal gitu maksudnya? Ya, dan nah itu kalau di disertasi saya itu namanya kepemimpinan entrepreneurial dan keanggotaan entrepreneurial. Para hamba itu pengelola talenta 521 Mereka itu anggota entrepreneur. itu intrapreneurship Kodan. Oh. Ya kalau yang si tuannya kan kepemimpinan entrepreneurial. Ya. Dipandang 3 orang ini ilustratif ya. Iya. Oke, talenta 5, talenta 2, talenta 1. I do believe you. Saya percaya kalian bisa.
gitu kan. Walaupun pada akhirnya kita sama-sama tahu talenta satu tidak Menguburkan. bisa dan menolak dan Ya. mengabaikan. Nah demikian juga si talenta 5, 2, dan 1 ini kan juga kan sama-sama uncertainty kan. Ya. Tapi si talenta 5 dan 2 bilang, ini ribet nih, susah, tapi aku percaya modalitas yang beliau kasih, maka dieksekusi kan. Talenta 5 dapat 5, talenta 2 dapat 2, tapi talenta 1 kan memilih memutuskan tidak percaya kan dan tidak mengeksekusinya. Betul. Artinya buat si talenta 5 dan talenta 2 ini juga challenging. Nggak mentang-mentang modal dari Tuhan Yesus, modal dari Bapa, saya pasti berhasil. Enggak, tetap challenging. Dan semangat dia mengeksekusikan bertantangan itu entrepreneurship, I see. intrapreneur. Ini menjawab ketidakmengertian kita ya. Ya, Jadi untuk kita rekap ya. ya, Jadi istilahnya tidak semua pengusaha ya. atau pemilik Otomatis. usaha itu otomatis adalah entrepreneur. Yes. Yes. Tetapi entrepreneur sendiri pada dasarnya adalah semangat keberpeluangan untuk mengupayakan segala sesuatu menjadi lebih baik. Apapun, Mengelola dan kemudian mengembangkan. apapun. Berarti sebagai orang Kristen, kalau misalnya kita mau ambil satu kata-kata yang dapat mengunci perbincangan ini adalah apa yang firman Tuhan katakan ini, apa yang ada dalam tanganmu. Ya, Tuhan sering kali bertanya gitu. ya. Ketika kita bertanya, Tuhan aku kurang nih, aku nggak punya uang, aku nggak punya kesempatan. Ya. Kemudian seringkali Tuhan bertanya kepada orang-orang di zaman Alkitab itu, what do you have in your hand? Apa yang kamu punya di tanganmu? Berarti Tuhan meminta kita untuk mengembangkan apa yang kita punya dan kita bisa jangkau dulu ya. Ya. Kita berdoa biarlah apa yang tadi udah dibicarakan dengan Dr. Pinpin Baktiar ini boleh menjadi berkat ya buat kita semua. Dan sebagai penutup ada jawaban doa. Oke pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa Good News yang lain. Puji Tuhan, bisnis keluarga kami sudah mulai untung. Padahal awalnya suami saya pesimis karena melihat pasar yang sulit. Tapi bila kita bekerja keras dan menjalankannya bersama Tuhan pasti akan berbuah manis. Amin. Amin, amin, amin. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu ya menghubungi kami di nomor telepon yang tertera atau mengirimkan email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Kita tutup dengan satu firman Tuhan ya. Ya, Kodan. Secara pribadi saya bermimpi untuk Good News program ini bisa menjadi satu alat penghubung gitu. Ya. Bagaimana dari narasumber-narasumber, kemudian dari topik yang diangkat, misalnya contoh entrepreneurship ini, untuk bisa memberkati para pemirsa dan kemudian kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan dan kemudian nanti kami akan limpahkan balik ke narasumber, kemudian akan terjadi satu hubungan-hubungan yang baik dan kemudian kita mungkin menemukan ada hal-hal yang menarik karena seperti ya tadi yang dibicarakan dalam salah satu isi perbincangan, Tuhan sudah memerintahkan kita untuk mendominasi dunia ini dan kemudian mengelola. Ada yang di darat, ada yang di laut, di udara. Ini pasukan udara, pasukan darat dan pasukan laut nih ya. Jadi tetapi tujuannya tentunya adalah kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit. Saya rasa kalau kita bicara entrepreneurship, tapi kalau tidak ada keuntungan yang didapatkan secara baik tentunya, secara legal, tentunya itu juga sia-sia belaka karena hidup juga perlu uang, kita nggak bisa naif. Nah kalau nanti ditata dengan lebih baik pasti kita akan menghasilkan kekayaan dan kekayaan yang jumlahnya juga tidak sedikit. Nah walaupun demikian coba kita lihat apa sih kata firman Tuhan tentang kekayaan itu. Ulangan 8 ayat 17 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu pasti tidak menginginkan anak-anaknya susah. Saya tidak berbicara bahwa orang Kristen harus menjadi orang kaya, tidak juga. Tetapi bayangkan para pemirsa sekalian, betapa banyak hal mulia yang dapat kita lakukan apabila setiap orang Kristen itu jauh lebih kaya daripada sekarang. Ya, ini yang mesti kita tangkap. Jadi kalau hari ini saudara sekalian pemirsa, hidupmu masih terikat oleh hutang piutang, kemudian kamu masih ada di dalam ranah sosial ekonomi yang tertindas gitu ya.
Mari kita berdoa dan percaya bahwa apakah ini yang Tuhan kehendaki untuk hidupmu. Sama dong, kalau orang takut kaya, sebaliknya saya tanya kepada kalian, kalau kamu miskin hari ini, apakah ini kehendak Tuhan atas hidupmu? Kalau kamu percaya bahwa Tuhan menciptakan kamu untuk menjadi orang miskin, kami nggak bisa melakukan apa-apa karena itu udah menjadi satu mindset yang udah terbentuk dan terinternalisasi dalam kehidupan kamu. Tetapi kalau melalui apa yang kamu tonton di episode Good News Program dan kemudian kamu merasa bahwa kayaknya aku diciptakan Tuhan bukan untuk jadi sesusah ini deh hidupku. Aku diciptakan Tuhan bukan untuk jadi melarat kayak gini deh. Ada banyak hal besar yang Tuhan siapkan untuk aku deh. Nah ayo hubungin kami mau berdoa buat Anda. Kami nanti mau jadi coaching Anda dan kita percaya bahwa ada hal-hal besar yang bahkan firman Tuhan katakan, kamu bisa kok jadi orang kaya. Dan bukan jadi orang kaya yang jahat. Kamu bisa kok jadi orang kaya yang bisa memberkati banyak orang. Tetapi jangan sampai kamu menjadi orang kaya yang sombong. Tetapi kembalikan kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan katakan bahwa kekayaan ini aku dapatkan karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan kamu harus berkata seperti yang firman Tuhan katakan ini bahwa Tuhan jadikan kaya karena ini ada perjanjian nih, covenant. Perjanjian yang Tuhan sudah ikrarkan kepada nenek moyang kamu. Apalagi kalau nenek moyang kamu udah melayani Tuhan, bapak ibu kamu udah hamba Tuhan, bapak ibu kamu adalah penatua gereja, sintua orang bilang gitu ya. Jadi why not you? Why not you yang diberkati Tuhan? Generasi muda, ayo kita bangkit dan bersinar dan kita menjadi saluran berkat supaya bangsa ini boleh bangkit, bangsa ini boleh menjadi lebih besar dan lebih berdampak bagi muka bumi ini. Oke? Semoga ini menjadi berkat buat Anda. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk setiap daripada kebaikan-Mu. Terima kasih hari ini kami boleh belajar dari narasumber kami, Dr. Pinpin Baktiar. Berkati beliau, istrinya, anak-anaknya, dan bahkan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Biarlah Engkau yang memberkatinya semua. Dan juga untuk para pemirsa sekalian. Kami tahu Tuhan banyak orang yang lagi susah, terutama dalam hal perekonomian pada saat ini. Tuhan biarlah Engkau mencelikkan hati mereka dan memberikan Tuhan jawaban kepada mereka atas semua pergumulan mereka. Dan Tuhan apabila episode ini boleh menjadi berkat buat mereka, biarlah Tuhan ini boleh menjadi satu stimulan buat mereka untuk mereka tahu bahwa ada banyak perkara-perkara besar yang Engkau inginkan untuk mereka lakukan. Terima berkat ini pemirsa sekalian, aku memberkati pekerjaan tanganmu, hasil jerih lelahmu. Biarlah keuanganmu bukan cuma dicukupkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan buat berlimpah sampai engkau menjadi saluran berkat, menyalurkan berkat-berkat kerajaan Allah kepada banyak orang sekelilingmu. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Haleluya. Amin. Kalau Anda diberkati, jangan lupa bagikan ulang linknya supaya lebih banyak orang bisa belajar dari episode kita hari ini. See you next week. God bless you. God bless you. Oke, true or false, di Indonesia networking atau membangun jejaring itu lebih penting daripada inovasi produk untuk keberhasilan bisnis. Itu riset saya.